Pemirsa, kita akan memulai diskusi kita pada pagi ini. Sudah ada Direktur Eksekutif LSI Pak Jayadi, kemudian juga ada tim ses dari Kun Darmawan dan Pongrekun, ada Bu Leni, dan juga ada dari tim ses dari Rano Karno dan Pramono Anung, ada Mas Aldi. Saya akan ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Pak Jayadi, kita akan melihat kalau pilkada ini kan pertarungan lebih ke sosok ya, daripada mungkin partai pendukung di belakang. Nah, bagaimana selama ini respons dari publik melihat sosok-sosok ini sudah bermunculan di media mainstream? Yang calon-calon yang sudah hampir ditetapkan hari ini ya, yang 6 itu tingkat pengenalan publik masih beragam. Ya, ada 2 yang paling dikenal publik saat ini, yaitu Ridwan Kamil dan Rano Karno. Tingkat pengenalan publik terhadap mereka sudah di atas 90%. Praktis hampir semua warga Jakarta tahu. Dan itu bisa kita maklumi ya, karena memang mereka sudah beredar secara nasional maupun di tingkat daerah. Kemudian yang kedua itu Mas Pram, itu masih tingkat pengenalannya paling rendah di antara dibanding dengan Rano Karno maupun Ridwan Kamil ya, masih di kisaran 45%. Sementara nama-nama lain termasuk Pak Dharma, Pak Suswono itu hampir sama tingkat pengenalannya 20%-an. Yang paling rendah adalah Kun Wardana ya, masih di kisaran Dharma Pongrekun. Bukan yang kedua, yang calon wagubnya, ya. Kun Wardana kan? Iya. Iya. Jadi tingkat pengenalannya masih di kisaran 10%. Jadi secara umum masih banyak yang harus dilakukan oleh terutama yang tingkat pengenalannya masih di bawah 50%, supaya warga Jakarta mengenal mereka lebih jauh gitu. Nah, ada 3 hal yang paling utama ya, yang mempengaruhi pengenalan sekaligus tingkat pilihan masyarakat kepada nama-nama ini. Ya, satu soal persepsi bahwa mereka itu pengalaman di pemerintahan apa enggak. Ya, yang kedua, persepsi bahwa mereka itu udah ada nggak bukti hasil kerjanya di Jakarta ya maksudnya, atau secara umum. Kemudian yang ketiga, persepsi apakah mereka ini orang yang jujur, bersih dari korupsi dan sebagainya. 3 itu yang mempengaruhi pengenalan masyarakat yang bisa bertransformasi menjadi tingkat dukungan kepada masing-masing. Itulah kemudian itu salah satu faktor yang menyebabkan mengapa kalau dalam survei yang kita rilis beberapa hari lalu itu, peta sementara Jakarta itu sementara RK Suswono yang unggul, diikuti oleh Pram Rano, baru Dharma Kun. Oke, berarti saya coba akan ke Bu Leni. Bu Leni kan tadi kalau kata Pak Jayadi untuk Dharma Kun ini memang masih di bawah untuk posisi pengenalan kepada masyarakat. Nah, bagaimana strategi dari Bu Leni dan juga timnya untuk mengenalkan kembali sosok Dharma Kun ini ke publik? Nah, ini di sini uniknya untuk kami yang dari paslon independen ya Mbak ya. Jadi kami menunjukkan paslon itu dengan cara mengenalkan diri, mengunjungi warga-warga masyarakat langsung gitu ya. Beberapa hari yang lalu sudah secara bertahap juga Pak Dharma Pongrekun dan juga Pak Kun Wardana turun langsung ke warga, meninjau warga langsung gitu ya, dengan tim sendiri itu supaya terkesannya tidak ada pencitraan gitu ya. Jadi tim langsung mengawal paslon, turun langsung ke warga masyarakat, mengenalkan diri, seperti itulah yang merupakan ada bonding langsung gitu dengan warga masyarakat. Gitu. Selama ini kan yang lain mungkin lewat media ya. Kalau kami tidak gitu. Kami mencoba dengan cara yang lain dan langsung menyentuh ke masyarakat. Oke, gitu. lebih belusukan ke masyarakat ya. Pengenalannya. Ya, karena tapi lebih salah satu cara mengenalkan ke masyarakat itu memang betul datang langsung. Tapi itu kalau nggak masif, itu nggak akan cepat, karena warga Jakarta itu pemilihnya ada 8, sekian juta kan. Kalau udah mau didatangin satu-satu tanpa di blow up di media, ya sedikit. Boleh milih cara itu, nggak apa-apa, itu salah satu cara. Cuman kalau cara itu yang dipilih untuk mengenalkan diri jadi lambat gitu Mbak. Apalagi untuk wilayah Jakarta yang sangat luas ini. Biasanya berarti untuk kampanye yang kurang lebih 1,5 bulan ini nggak cukup gitu ya Pak Jayadi? Dia harus, ini rumus saja, ini rumus pemilu, rumus kampanye. Rumus kampanye itu kalau mau mengenalkan diri, kalau mau cepat ya, dia digabung lewat media, lewat alat-alat peraga luar ruang seperti spanduk, baliho, videotron segala macam itu, plus yang tadi disebut oleh Mbak Leni. Jadi 3 hal itu kalau dilakukan bersamaan bisa cepat tuh. Apalagi kan ada dari tim ses juga, dari Ibu Siti Fadilah juga sudah beberapa hari ini ya. Ya berarti bukan cuma bonding kan antara, berarti kan bukan hanya itu. Salah satunya saja, salah satunya. Oke, nah kalau dari Pak Aldi gimana? Dari Mas Pram dan Bang Dul ya, ini kan sudah mulai keluar di Car Free Day, sudah mulai bertemu dengan beberapa sosok juga. Selain itu bagaimana strateginya untuk mengenalkan kepada publik lagi? Saya sepakat dengan Pak Jayadi bahwa kita melihat ini kan
pilkada hari ini tuh kita waktunya pendek ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan lah untuk kampanye. Otomatis kita harus bisa memaksimalkan segala perangkat kampanye. Dalam bentuk mensosialisasikan karakter si para calon dan juga program-program kerjanya. Yang pertama tentunya kami menyadari bahwa Mas Pram ini tidak pernah ada di survei karena beliau tidak pernah masuk ke dalam kategori calon kepala daerah manapun itu. Sehingga itu akan menjadi PR kami, tapi di sisi lain kami diuntungkan dengan adanya Bang Dul. Nah, bagaimana caranya Mas Pram ini bisa mengkecap tingkat popularitasnya Bang Dul adalah pertamanya tentunya sama dengan Pak Darmakun, udah pasti wajib turun ke bawah, bertemu warga secara langsung. Lalu habis itu ke ruang publik. Nah, ke ruang publik ini juga bisa menjadi survei secara langsung sebenarnya. Jadi saya ini selalu ikut Mas Pram dalam CFD. Itu terbukti minggu pertama beliau CFD bareng sama saya. Dari skala 1 sampai 10, nggak, ya paling cuma 2. 1 orang yang ngajak foto berapa kali meter, 1 orang 2 orang. Minggu kedua ini ternyata terjadi peningkatan popularitas yang cukup signifikan. Dari skala 1 sampai 10 bisa 6 sampai 7 orang. Ngajak kayak Pak Pram, foto Pak Pram, bahkan ada kayak Pak calon gubernur. Oh berarti udah mulai ternotis siapa ini Mas Pram Ano. Terus habis itu yang ketiga juga kita menggunakan media sosial. Yang dimana bahwa kita tahu seperti yang disampaikan sama Pak Jayadi, warga Jakarta ini totalnya 8,2 juta. Yang dimana umur 17 sampai 34 tahunnya ini ada sekitar 40%, berarti sekitar 3,2 juta. Yang dimana umur 17 sampai 34 tahun ini pasti pengguna ponsel tertinggi dan pengguna media sosial. Yang dimana itu adalah cara, kan nggak punya waktu 2 bulan ini, nggak mungkin kita setiap jam berpindah titik. Media sosial ini adalah salah satu cara untuk bisa menyiarkan siapa itu Mas Pram, program kerjanya, karakternya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Dan tentu hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat angka yang di luar ekspektasi kami. Hasil survei itu membuktikan ternyata Mas Pram itu dan Bang Dul mendapatkan di angka 28, kalau nggak salah LSI ya. 28,7%, dan kita lihat breakdown per daerahnya itu kayak Jakarta Barat, Utara, Timur, Pusat, Selatan, dan Pulau Seribu, ternyata jarak dengan yang tertinggi Pak RK itu tidak lebih jauh dari 20%. Berarti kan di sini untuk Mas Pram yang dimulai dari 0 dan Bang Dul yang sudah punya popularitas, itu berarti cukup bagus. Ini malah Mas Pram ini tidak menjadi beban, justru malah mendongkrak Bang Dul juga, membantu popularitasnya sehingga mendapatkan angka 28% hanya dengan waktu 2 minggu start bekerja ya. Itu menurut saya udah cukup baik. Dan melihat kondisi dukungan partai juga. Kalau saya melihat Pak RK ini dengan angka 51% dengan dukungan partai hampir 84% di DKI Jakarta, menurut saya itu justru angkanya di bawah ekspektasi. Karena kita kalau melihat dari masa beku ya, 84% itu seharusnya surveinya bisa di atas 70% seharusnya untuk di awal ya. Itu sih. 2 minggu sudah bisa mengejar 28%, kira-kira 2 bulan kekejar nggak 50% begitu ya Pak Jayadi ya. Nah, kita akan kembali membahas ini setelah jeda. Bersama kami pemirsa dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.